Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu baik-baik dan sehat-sehat, dan semoga kalian juga lebih semangat menerima pelajaran dari ibu. Anak-anak, baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang toharo. Toharo, ada yang ingat apa itu toharo? Toharo itu adalah bersih atau bersuci, itu dinamakan dengan toharo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bersuci dari najis dan hadas. Adapun poin bahasan kita itu pertama adalah najis dan hadas, yang kedua tata cara bersuci, dan yang ketiga adalah toharo. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang bersuci dari toharo. Yang pertama itu menerima pentingnya bersuci dari hadas najis sebagai salah satu syarat ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian mempelajari pelajaran pada hari ini, semoga kalian bisa memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Yang ketiga, yaitu semoga kalian bisa menerapkan tata cara bersuci dari hadis dan najis. Keempat adalah supaya kalian bisa mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Anak-anak, kita sekarang akan belajar apa itu najis. Tentunya anak-anak semua mungkin ada yang tidak asing lagi apa itu yang dinamakan dengan najis. Najis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qazaro. Al-qazaro atau yang berarti adalah kotoran. Ya, sedangkan menurut istilah, najis adalah kotoran yang menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Najis juga itu bisa membuat sholat kita tidak sah dan tidak diterima. Untuk itu, maka kita harus wajib membersihkan diri kita dari najis sebelum kita menunaikan sholat, agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu benda yang dianggap najis itu dibagi dua, ya. Dibagi dua. Pertama, benda-benda yang sejak awalnya najis. Yang kedua, benda-benda yang awalnya suci, namun karena tersentuh benda hal-hal yang najis, maka dia menjadi najis, atau dalam istilah yaitu dinamakan dengan mutanajis. Adapun benda-benda yang termasuk najis itu sebagai berikut. Yang pertama adalah binatang darat yang berdarah selain mayat manusia. Adapun binatang laut dan darat dan tidak berdarah ketika hidupnya, misalnya ikan dan belalang. Yang kedua yang termasuk benda najis yaitu darah haid atau nifas. Yang ketiga, kotoran yang keluar dari kubul depan dan dubur belakang. Keempat, kotoran hewan yaitu misalnya anjing, babi ataupun nanah. Itu yang termasuk benda-benda yang termasuk najis. Kemudian akan kita pelajari juga tentang macam-macam najis. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama, najis muhafafah, najis mutawasito, yang ketiga adalah najis mughalazo. Adapun yang pertama yaitu najis muhafafah. Najis muhafafah itu adalah najis ringan. Najis ringan itu biasanya terdapat pada air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Kemudian najis muhafafah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan najis muhafafah itu dibersihkan dengan memercikkan air secara kuat ke seluruh tempat yang terkena najis. Adapun dasar hukum najis muhafafah ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud An-Nasa'i. Dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikkan karena kencing anak laki-laki. Jadi ada bedanya, nak. Kalau yang laki-laki
itu cukup dibersihkan saja ke tempat yang terkena najis, sedangkan yang perempuan itu harus dibersihkan benar-benar dibasuh. Yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito ini adalah najis sedang. Najis sedang. Najis mutawasito, bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya dengan membasuh dengan air yang bersih pada tempat yang terkena najis. Dan najis mutawasito juga ini ada terbagi dua. Yang pertama najis ainiyah, yaitu najis yang terlihat kasat mata. Yang kedua adalah najis hukmiyah, atau najis yang bekasnya tidak tampak seperti air kencing. Itu yang dinamakan dengan najis mutawasito. Kemudian yang ketiga itu najis mughalazo. Najis mughalazo itu adalah najis berat. Ya, najis berat yang berasal dari air liur anjing atau babi, ya, atau air kencing, darah dan kotoran anjing atau babi. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya itu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu air itu dari yang ketujuh itu salah satunya harus dicampur dengan tanah kuning atau debu. Supaya apa? Supaya lebih bersih sesuai dengan aturan syariat Islam yang berlaku. Kemudian kalau tadi najis, sekarang kita akan belajar tentang hadas. Apa itu hadas? Hadas itu berasal dari kata hadasah, artinya adalah peristiwa, atau menurut istilah itu adalah keadaan seseorang tidak suci menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Itu dinamakan dengan hadas. Ada berapa hadas? Sekarang kita belajar tentang pembagian hadas. Hadas itu ada dua macam. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu keadaan tidak suci, misalnya buang air kecil, buang air besar atau kecil, kemudian kentut, gila dan lain-lain. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup dengan berwudu atau tayamum apabila kita tidak menemukan air. Yang kedua hadas besar. Hadas besar itu juga sama, dalam keadaan tidak suci, misalnya haid, nifas, mimpi basah. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya harus dengan mandi wajib atau mandi janabah. Itulah tentang pembagian hadas. Sekarang kita akan belajar lagi tentang cara bersuci. Ibu ulangi tadi, kalau hadas kecil itu cara membersihkannya dengan wudu atau tayamum. Kemudian kalau hadas besar cara membersihkannya dengan mandi janabah. Pada kesempatan ini juga kita akan mempelajari tentang wudu. Apa itu wudu? Wudu itu menurut bahasa artinya kebersihan atau kesucian. Sedangkan menurut istilah itu wudu adalah membasuh muka dan tangan serta mengusap kepala hingga kaki sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu dinamakan dengan wudu. Kemudian syarat wudu. Syarat wudu ini ada 3. Yang pertama, menggunakan air suci untuk berwudu. Itu biasanya kita memakai air mutlak, air suci lagi menyucikan. Kemudian yang kedua, air yang digunakan adalah air yang halal, bukan air curian. Ketiga, membersihkan benda yang menghalangi air menyentuh kulit, contohnya cat kuku atau yang lain sejenisnya. Karena apa? Kalau kita memakai cat itu akan menghalangi air wudhu ke bagian kulit kita. Maka dari itu bagi yang memakai cat kuku itu harus dibersihkan terlebih dahulu baru kita mengambil wudhu supaya wudhunya sah.
Yang ketiga rukun wudhu. Nah, rukun wudhu ada 6. Itu yang pertama niat dalam hati. Yang kedua membasuh muka. Ketiga mencuci kedua tangan sampai siku. Kemudian 4 mengusap sebagian kepala. 5 mencuci kedua kaki sampai mata kaki. 6 berurutan atau tertib. Jadi rukun wudhu ini tidak bisa dibolak-balik. Jadi harus dari niat terlebih dahulu, baru seterusnya sampai ke berurutan atau tertib. Itu dinamakan dengan rukun wudhu. Kemudian sunnah wudhu. Nah, sunnah wudhu yang pertama membaca basmalah. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Ketiga berkumur. Keempat menghirup air ke hidung. Kelima mengusap seluruh kepala. Keenam mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru menyisir jenggot tebal dengan jari. 8 membasuh sela-sela jari tangan maupun jari kaki, mendahulukan yang kanan. Kemudian menyucikan masing-masing 3 kali. Ke-10 mualat. Apa itu mualat? Mualat itu artinya tidak terputus. Nah anak-anak, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari atau yang kalian tonton video dari ibu itu membawa manfaat dan bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.